Sering kita dengar cerita bahwa Sang Buddha sudah mengetahui banyak hal jauh sebelum sains modern lahir. Ada yang bilang beliau menggambarkan sel telur. Ada yang menyebut beliau sudah bicara tentang galaksi, bumi bulat, gravitasi, bahkan sidik jari. Cerita seperti ini terdengar indah, bahkan membuat kita merasa bangga. Namun, mari kita berhenti sejenak. Apakah benar semua itu tercatat di dalam Tipitaka? Sebagian besar ternyata berasal dari tafsiran belakangan, dari komentar, atau hanya dari cerita populer. Niatnya baik, ingin meneguhkan keyakinan. Tetapi sesungguhnya Dharma tidak perlu hiasan. Ia kuat karena menyentuh hati manusia. Penderitaan, sebab penderitaan, dan jalan menuju kebebasan. Mari kita bahas satu persatu dengan tenang. 1. Tentang ovum dan sel. Sebagian orang mengatakan Sang Buddha sudah menjelaskan sel telur, warnanya, ukurannya, bahkan cangkangnya. Tetapi kalau kita teliti, Tipitaka tidak menyebut tentang ovum atau sel. Yang beliau tekankan adalah proses kelahiran kembali. Kesadaran masuk ke janin bila ada kondisi yang tepat. Jadi fokusnya bukan pada biologi, melainkan batin dan karma. Mungkin orang menyambungkan ini dengan sains modern agar terasa relevan. Namun makna aslinya jauh lebih dalam. Kehidupan muncul karena kesadaran dan karma. Bayangkan seorang bayi lahir. Kita melihat tubuh dan sel-selnya. Tetapi Sang Buddha mengajak kita bertanya, siapa yang lahir? Apa yang mendorong kelahiran itu? Inilah inti yang beliau maksud. Kedua, tentang galaksi dan roda. Ada juga yang mengatakan Sang Buddha menggambarkan galaksi dengan bentuk roda. Tetapi ketika kita baca lagi, roda yang dimaksud adalah roda kelahiran dan kematian, bukan galaksi. Beliau tidak sedang memetakan bintang, melainkan memetakan batin manusia. Roda samsara menunjukkan bagaimana keinginan berputar tanpa henti. Mungkin karena kata roda mirip bentuk galaksi, timbullah tafsiran itu. Tapi makna sejatinya, roda adalah gambaran penderitaan kita, seperti kehidupan sehari-hari. Semangat pagi, lelah siang, marah sore, mencari hiburan malam, lalu terulang lagi. Itulah roda samsara. 3. Tentang bumi bulat. Sering dikatakan Sang Buddha tahu bumi bulat. Tetapi dalam Tipitaka tidak ada penjelasan tentang bentuk bumi. Yang disebut adalah Lokadhatu, dunia yang dijalankan oleh hukum karma. Bahkan angka-angka ukuran bumi yang kadang disebut datang dari kitab komentar, bukan dari sabda Buddha sendiri. Kalau dibandingkan dengan sains modern, angka itu pun tidak cocok. Jadi jelas beliau tidak bicara geografi. Pesan beliau, dunia luar bisa dipetakan dengan ilmu, tapi dunia batin hanya bisa ditenangkan dengan kebijaksanaan. Apa gunanya tahu bumi bulat kalau hati masih dipenuhi amarah? 4. Tentang ukuran dunia. Dalam literatur, dunia digambarkan sangat besar, bahkan ratusan kali lebih besar dari bumi sekarang. Tetapi sekali lagi, itu bukan ucapan Sang Buddha langsung, melainkan tafsiran setelah beliau. Bagi Buddha, ukuran dunia tidak sepenting ukuran penderitaan, karena sebesar apapun bumi, tidak lebih luas daripada nafsu keinginan yang tak ada habisnya. Satu orang tinggal di rumah kecil, tapi hatinya lapang. Orang lain tinggal di rumah megah, tapi hatinya sempit. Jadi, yang perlu diperhatikan bukan luas bumi, tetapi luas batin. 5. Tentang gravitasi. Ada juga yang menyebut Sang Buddha sudah tahu hukum gravitasi, padahal Tipitaka tidak pernah menyebut kata itu. Yang beliau jelaskan adalah tarikan batin, keinginan yang menarik, dan karma yang mendorong. Inilah gaya tarik yang membuat makhluk jatuh ke dalam samsara berkali-kali. Mungkin karena kesan mirip dengan gravitasi, orang menafsirkannya begitu. Coba ingat, berapa sering kita tertarik pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Barang mewah, pujian, gengsi. Tarikan itu sering lebih kuat dari gravitasi bumi,
karena bisa menjerat hati seumur hidup. 6. Tentang sidik jari. Bahkan ada cerita Sang Buddha tahu setiap orang punya sidik jari unik. Tapi Tipitaka tidak menyebut itu. Yang ada hanyalah aturan praktis. Bila seorang biku memiliki barang, tandai agar tidak tertukar. Jadi bukan ciri biologis, tapi tanda kepemilikan. Kalaupun ada tanda yang ditekankan, itu adalah jejak karma. Setiap orang meninggalkan pola batin berbeda. Itulah yang menentukan kemana ia akan menuju setelah hidup ini. Sidik jari memang unik, tapi jejak karma jauh lebih khas dan lebih menentukan arah hidup kita. Apakah artinya semua cerita ini salah? Tidak perlu kita anggap begitu. Itu hanyalah cara orang menghubungkan dharma dengan bahasa zaman. Namun, jangan sampai kita terjebak pada cerita, lalu melupakan inti. Sang Buddha tidak mengajarkan kita cara mengukur bumi atau meneliti sel. Beliau mengajarkan cara mengukur keserakahan, cara mengamati pikiran, dan cara melepaskan penderitaan. Itulah mengapa Dharma tetap relevan sampai hari ini. Keindahan Dharma tidak terletak pada kecanggihannya dibandingkan sains, melainkan pada kesederhanaannya yang membebaskan. Bayangkan sebuah lilin kecil di ruang gelap. Lilin itu tidak tahu gravitasi, bentuk bumi atau galaksi, tapi cahayanya mampu mengusir kegelapan. Begitulah Dharma, sederhana, namun cukup untuk menerangi hati kita.